Jemput nanti. Kita jadikan sebagai edukasi atau pembelajaran untuk kita bisa mengetahui lebih jauh mengenai sejarah daerah kita pada masa lalu. Sekaligus diharapkan dan dapat memetik pembelajaran untuk hidup kita pada masa sekarang ini. Kan hakikat belajar sejarah adalah belajar masa lalu, jejak masa lalu yang masih tersisa pada saat sekarang ini. Ini adalah jejak masa lalu yang dapat kita katakan sebagai salah satu bentuk toleransi, ya, bentuk toleransi yang ada di bumi Sasak ini. Kesiraman. Kalau kesiram dalam bahasa apa? Dalam bahasa Sasak halus sifatnya apa? Daus, kenapa kata daus? Daus. Oke. Mungkin kalau lengkap lagi ya, nanti kita bisa lihat. Siap. 1, 2, 3. Sejarah saat ini kita sedang berada di Pura dan Kemali Lingsar. Ini merupakan salah satu bangunan yang cukup unik karena merupakan tempat prosesi ibadah dari 3 agama, yaitu Hindu, Muslim, dan Konghucu Cina. Pura ini dibangun sekitar abad ke-18, tahun 1759 oleh anak agung Lurah Karangasem dalam rangka mewujudkan Cut. 1, 2, 3. Pura ini dibangun tahun 1759 oleh anak agung Lurah Karangasem ketika Bali menguasai Lombok. Pura ini sendiri terdiri dari beberapa bangunan, ada Pura Gaduh, Kemali, Pesiraman, dan Persimpangan Batara Bagus Balian serta Lingsar Kulon yang memiliki fungsi dan keunikan masing-masing. Salah satu keunikan di Taman Lingsar ini adalah setiap purnama sasi ke-6 diadakan perang pepat antara masyarakat Hindu dan Sasak dalam upaya menyambut mulainya musim tanam. Biasanya kalau dalam tarik Masehi itu berlangsung sekitar bulan Desember. Itu saja tentang Lingsar tempat ini. Itu yang mengenai Pura Gaduh tadi, itu Pura Gaduh sebenarnya adalah pura tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA Negeri 4 Raya yang kekayaan animisme dinamisme. Jadi ini adalah tempat pemujaan dulu ya, sebelum masuknya agama Hindu, sebelum masuknya agama Buddha. Sistem pemujaan itu sudah ada di tempat ini.
Yang di dalam kita kembali ke Ya. wah oke. Cepat langsung ke balai kapal ya. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah tempat persembahyangan para rakyat di sini. Itu pura kelepuk. Dan kenapa dikatakan sebagai pura kelepuk? Bukan karena banyak gepuk di sini. Karena ada suara air yang bunyinya puk puk puk, itu makanya dikatakan pura kelepuk. Ya, itu pura jagat nate. Kemudian ada yang berikutnya juga, ada yang namanya pura loji. Sana. Loji, sampai loji. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang kelima ya, ada juga dinamakan dengan Pura Meru. Ini belakangan dibangun. Ini adalah hadiah dari itu. Ya, coba lihat di bagian sana. Oke, itu mirip dengan pohon Meru ya, Pura Meru. Balik kampak ini kamu bisa melihat patok, ada yang coraknya merah, mungkin ada yang mirip di antara kalian. Jadi dengan patok itu saya terbukti juga. Ya hanya orang Arab, orang Pakistan, orang Cina. Pak, gimana kamar mandi? Dalam rangka penguasaan terhadap Lombok, Belanda datang ke Lombok di Perang Cakra Negara. Ya, tadi kan kita sudah berada di Mayura ya. Perang Cakra Negara, perang habis-habisan, Belanda mengerahkan semua kekuatannya untuk menghancurkan kerajaan Karangasem Lombok. Karena tidak ada yang tempat peristirahatannya saja, nama Mayura. Besok apa sekelo dia kamu cekok ke. Sekelo Perang Cakra Negara. Bangsa ada beberapa yang kedua biar bangsa ini konon terbuka dan melarikan diri ke kompleks pariwisata Orkia Mataram. Ya, cukup lama makam itu terbengkalai dulu. 2 tahun yang lalu tidak ada yang merawat karena termasuk meramu kurang, tapi sekarang sudah diambil alih oleh dinas perwira yang lain. Kebetulan dibawa ke
Ampenan dimakamkan di komplek pemakaman Cina yang ada di Ampenan itu. Timur salah satunya adalah Lombok. Sehingga Belanda menginginkan selain itu untuk mengamankan jalur perdagangan yang ada di timur. Sudah belajar tentang kenapa Belanda datang di Indonesia? Sudah belajar? Apa penyebabnya? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Indonesia pada umumnya merupakan sebuah negara yang kaya. Ya, ada beberapa versi mengenai kematian Barnum ini. Konon dia terluka, tetapi di beberapa saksi Belanda, Profesor Bakar, dan pimpinan dari kedua orang itu namanya Presiden Danenberg. Itulah karena euforia musuh ini bukan orang luar, tapi kita orang NTB dulu. Yang kalau kita orang NTB, demo lihat betul orang luar ya. Dari terima kasih Indonesia, silakan untuk masuk. Silakan. Diberi nama secara umum karena kita di sini adalah multi etnik, lebih dari suku, di mana di Pulau Lombok ada namanya suku Sasak. Sedangkan tokoh yang terkenal di Lombok ini adalah Kerajaan Selaparan. Lalu pertanyaannya, mengapa tidak diberi terkenal yaitu Sultan Herudin ketiga? Kemudian di Bima ada namanya Sultan Muhammad. Sehingga kalau diberi nama musuh Selaparan, bagaimana sama bojonya? Sebaliknya, kalau diberi nama musuh Salahuddin, bagaimana Sasak dan Samawahnya? Nah, oleh karena itu dari tiga tokoh penting etnik atau pendiri, nah itulah alasannya nanti adik-adik mungkin satu saat menjadi pemandu wisata di Lombok harus kita menjelaskan. Nah, memang rata-rata museum di seluruh Indonesia adalah museum provinsi, kecuali Jawa Barat itu namanya museum. Ini mengapa museum ini dibangun? Itu dalam sejarahnya museum berdasarkan temuan benda arkeolog yang berupa drill ia sejak tahun 1926, dan ada beberapa temuan benda berupa batu atau apa yang ada di Pulau Sumbawa juga. Dengan ada temuan itu, maka museum ini dirintis sejak geologika yang kedua ada geologika yang ketiga
Ini film barang. Saya dari halaman masuk saat melangkah. Di buku itu sudah lengkap saya buat, tinggal kamu cari, ada beberapa penjelasannya sudah ada. Ada namanya pura biru atau pura kerasa. Di beberapa area kamu bisa melihat kolam Fatmawati, kemudian ada telaga ada kolam kembang. Gagak. Jadi taman ini dibangun oleh Anak Agung Kurang Karangasem pada abad ke-18 ya. Pada abad ke-18 tepatnya tahun 1927 ya.